Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan media perkebunan yang selalu menampilkan informasi seputar perkebunan, baik teknis maupun non-teknis. Juga industri yang berkaitan dari hulu hingga ke hilir, serta informasi-informasi yang terkait kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa agar kita tetap dalam keadaan sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kemurahan rezeki yang halal dan barokah dalam hidup ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Sobat Planter, pada kesempatan kali ini channel kita media perkebunan akan kembali membaca berita, dan kali ini baca berita kita dari elais.co yang terbit pada tanggal 16 Mei tahun 2022 dengan reporter Hendrik yang mengambil judul Gejolak harga, kirim surat terbuka, sama di Jambi protes Presiden Jokowi. Ya, mari kita baca dulu isi beritanya, kemudian nanti akan kita ulas sedikit. Jambi, elais.co, tekanan demi tekanan dialami para petani sawit swadaya, termasuk di Provinsi Jambi, pasca pemberlakuan kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku migor yang disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Situasi ini membuat gerah dan kesal Ketua DPW Asosiasi Sawitku Masa Depanku atau Samade Provinsi Jambi, Suroso. Sebab harga tandan buah segar atau TBS dari kebun sawit miliknya dan milik para petani sawit swadaya di Jambi anjlok drastis. Saking kesalnya, ia bahkan membuat surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Dari surat terbuka yang diperoleh elais.co Senin 16 Mei tahun 2022, ia sampai menguraikan beban ekonomi yang harus ditanggung petani sawit swadaya. Berikut ini isi surat dari Ketua DPW Samade Jambi, Suroso. Surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo, salam hormat. Dengan ini kami sampaikan bahwa kami petani sawit, tukang panen, buruh angkut, dan toke kecil atau pengepul menjadi pihak yang sangat dirugikan atas larangan ekspor CPO dan produk turunannya yang mulai diberlakukan sejak 28 April tahun 2022 lalu. Hal tersebut dikarenakan harga TBS di pabrik CPO berlomba turun sejak 4 hari sebelum larangan ekspor CPO diberlakukan hingga saat ini. Harga TBS di Provinsi Jambi yang sebelumnya menyentuh angka Rp3.700 per kilogram di tingkat petani, nyungsep menjadi Rp900 per kilogram. Lebih parahnya lagi, sejumlah pabrik CPO membatasi pembelian TBS petani hingga antrenya panjang menuju pabrik tak terelakkan. Pihak pabrik beralasan tangki penyimpanan CPO yang mereka miliki hampir penuh karena CPO sulit dijual. Bahkan ada pabrik yang menolak TBS petani dengan alasan ada kerusakan mesin hingga masalah teknis lainnya. Dampaknya, loading ram tempat petani atau toke kecil menjual TBS juga membatasi pembelian. Bahkan ada yang tidak lagi membeli TBS petani dengan alasan harga dari pabrik sering turun mengejutkan. Ditambah lagi antre panjang truk TBS menuju pabrik yang bisa memakan waktu 2-3 hari sehingga biaya operasional bertambah dan tonase terjadi penyusutan yang signifikan. Jikapun masih ada loading ram yang mau membeli TBS, harganya pun jauh di bawah pabrik. Jika harga di pabrik Rp1.500 per kilogram, maka loading ram mematok harga Rp1.200 per kilogram. Sedang harga di toke ataupun pengepul lebih murah lagi, berkisar Rp900 hingga Rp0 per kilogram. Bahkan tidak sedikit toke juga tak mau beli TBS petani dengan alasan sulit menjualnya kembali. Sedangkan kerugian bagi tukang panen dan buruh angkut adalah tidak lagi punya pekerjaan karena harga murah membuat banyak pemilik kebun menunda masa panen sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut dalam waktu yang lama, maka akan menjadi kiamat kecil bagi petani sawit.
Dampaknya tidak hanya terjadi paceklik saat ini, tetapi hingga 2 tahun ke depan. Ini dikarenakan kebun sawit tidak lagi terawat karena harga pupuk mencapai 950.000 per karung isi 50 kg. Demikian juga dengan harga racun rumput yang tembus Rp120.000 per liter. Sedangkan harga minyak goreng juga tak kunjung turun, masih bertahan Rp24.000 hingga Rp25.000 per liter. Demikianlah surat terbuka ini disampaikan. Mudah-mudahan hati Bapak Presiden dan para menteri terketuk untuk merevisi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 22 Tahun 2022 tentang larangan ekspor produk sawit hingga harga TBS sawit kembali normal seperti sedia kala mengikuti harga dunia. Jambi 15 Mei tahun 2022 tertanda Suroso. Oke Sobat Planters, demikianlah tadi baca berita kita ambil dari ellais.co yang terbit pada tanggal 16 Mei tahun 2022 dengan reporter Hendrik dengan judul Gejolak Harga, Kirim Surat Terbuka sama di Jambi Protes Presiden Jokowi. Baiklah Sobat Planters, baik kita ulas sedikit tentang isi berita tersebut. Sobat Planters, larangan sementara ekspor minyak goreng dan minyak sawit mentah ataupun CPO itu banyak menyebabkan pabrik kelapa sawit ataupun PKS itu saat ini menolak tandan buah segar dari petani. Pihak petani juga tidak punya pilihan dan pihak pabrik berdalih tangki penampungan CPO sudah penuh. Dari hari ke hari informasi ini bukan kabar baik yang diterima petani, tetapi kabar di mana harga TBS semakin lama semakin terjun bebas. Harga yang ditetapkan oleh Disbun Provinsi sepertinya mereka abaikan. Dan surat Permendag tahun 22 juga sebagai alasan PKS untuk tetap tidak mau membeli lagi ke TBS masyarakat dengan alasan tangki penuh, mesin rusak, dan tidak bisa diekspor dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dengan dalih pelarangan ekspor CPO itu membuat mereka tidak bisa lagi mengekspor dan saat ini juga banyak pabrik yang sudah membatasi pembelian. Nah, tentu saja hal ini akan memukul para petani kelapa sawit. Dan PKS justru memanfaatkan keadaan yang berpatokan pada pelarangan ekspor yang diumumkan oleh Presiden Jokowi kemarin. Dan ini juga yang menjadi alasan untuk mereka tetap menahan ataupun membatasi pembelian TBS, bahkan tidak membeli TBS dari petani sama sekali. Tetapi menurut hemat saya, ada beberapa opsi yang disampaikan oleh petani untuk tidak memanen karena biaya pupuk yang tinggi, perawatan yang tinggi, serta biaya angkut dan biaya-biaya yang dikeluarkan terhadap produksi untuk menghasilkan tandan buah sawit. Jadi menurut hemat saya, para petani itu tetap harus mendodos ataupun memanen tandan buah segar sawit ataupun TBS di kebunnya. Walaupun di tengah ketidakpastian pembelian buah dari pabrik sawit. Dan kita tahu juga sejumlah pabrik juga telah mengumumkan untuk pembatasan ataupun penghentian sementara pasokan buah dari luar kebunnya. Sobat Planters, kita tahu bahwa dampak buah yang tidak dipanen ataupun busuk di batang atau di pohon untuk jangka panjangnya akan terjadi potensi penyakit yang disebabkan oleh jamur. Nah, ini dia bahayanya. Akibatnya tanaman akan terganggu pertumbuhannya, bahkan pada waktu kedepannya akan terjadi trek buah. Dengan kata lain, buah yang tidak segera dipanen berpotensi memicu jamur Marasmius palmivorus karena faktor kelembaban yang juga mempengaruhi kehadiran cendawan yang bersifat saprofit ini. Jadi jamur Marasmius palmivorus ini dapat berkembang biak apabila tidak segera dikendalikan, maka patogen ini akan cepat menyebar serta menyerang buah sawit lain di sekitarnya. Nah, intensitas penyakit busuk buah ini biasanya meningkat pada saat musim penghujan ataupun pada daerah yang lembab, di mana hal ini dapat menyebabkan turunnya kualitas dan kuantitas buah yang dipanen. Nah, Sobat Planters, memikirkan strategi membasmi penyakit ini memang tidak akan ada habisnya, dan itu sebabnya
lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Maka sebelum kebun kita terjangkit, sebaiknya saya sarankan tetaplah memanen buah yang matang, daripada kedepannya akan terjadi kerusakan kebun dalam skala yang luas akibat jamur Marasmius palmivorus ini, hingga terjadinya trek buah yang berkepanjangan. Jadi memang menjadi buah si malakama bagi kita para petani, dipanen susah untuk dijual, dengan konsekuensi biaya panen yang tetap dikeluarkan dengan tidak dipanen langsung pun berhadapan dengan penyakit jamur Marasmius palmivorus yang mengintai. Jadi dipanen tidak laku dijual, tidak dipanen merusak tanaman. Nah, ini jadi suatu pilihan bagi para petani dan kita semua untuk bijaksana dalam hal menyikapi situasi seperti ini. Dan kedepannya juga kita harus pikirkan juga, walaupun biaya panennya yang kita keluarkan untuk itu dan buah yang dipanen juga tidak laku dijual, daripada kedepannya kita mengalami kerusakan yang cukup panjang, maka ini suatu hal yang perlu dipikirkan bagi para petani untuk strategi-strategi kedepannya. Nah, kita harapkan pemerintah mengambil kebijakan yang pro kepada rakyat sesuai dengan surat terbuka yang disampaikan tadi dari Samade Bapak Suroso, dan kembalikanlah kesejahteraan petani sawit dengan kebijakan yang mendukung para petani agar hidup sejahtera. Oke Sobat Planters, demikianlah tadi baca berita dari elais.co dan sedikit ulasan yang kita sampaikan. Gejolak harga kirim surat terbuka Samade Jambi protes Presiden Jokowi yang terbit 16 Mei tahun 2022 dengan reporter Hendrik. Semoga bermanfaat yang saya sampaikan ini, dan ini menjadikan pemerintah juga lebih peduli kepada petani karena sudah banyak korban-korban yang berjatuhan dari pihak petani akibat pelarangan ekspor, sehingga para pemilik PKS dengan semena-mena menurunkan harga, sementara pejabat-pejabat kita yang harusnya melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tetap mempertahankan harga, sepertinya tetap diabaikan oleh para pemilik PKS. Oke Sobat Planters, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.